Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 590 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 6 Desember 2021 dari kitab Hagai pasal 2 ayat 6 mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai songonodo hatani Jehovah Sebaot, saotik nari nama ulahak kuma makkuturi langit dohot tano, dohot laut rodi darat." Hagai pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Hagai salah seorang dari sebagian kecil orang Yahudi yang kembali dari Babilonia. Sesampainya di Yerusalem, mereka mengingat kembali bait suci yang dulunya dibangun oleh Raja Salomo sebelum dibinasakan oleh pasukan Nebukadnezar. Hagai pasal 2 ayat 4. Raja Kores dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci sebagai penggenapan nubuatan Yesaya dan Yeremia, dan juga bagian dari doa syafaat Daniel. Rombongan dari orang Yahudi pertama yang kembali ke Yerusalem pun meletakkan dasar bait suci yang baru di tengah-tengah kegembiraan dan harapan besar. Akan tetapi tidak lama kemudian orang Samaria dan tetangganya yang lainnya secara jasmania menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat para pekerja sehingga pembangunan tersebut terhenti. Juga akibat dampak kemelut ekonomi yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan baik dari pihak agama maupun pihak pejabat pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bait suci tersebut. Kelesuan rohani ini pun mulai timbul. Kemudian umat pun beralih mulai membangun rumah mereka sendiri. Hagai dengan ditemani oleh Nabi Zakaria yang lebih muda mulai mendorong Zerubabel dan umat itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Satu hal yang paling penting harus mereka ingat ialah bahwa mereka harus mendahulukan kepentingan baik Tuhan daripada kepentingan mereka sendiri. Demikian Nabi Hagai memusatkan perhatiannya pada pembangunan bait Tuhan. Nubuatannya adalah konsekuen, mantap dan praktis, menekankan
bahwa kesengsaraan yang ada merupakan panggilan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan pertobatan, supaya bangsa tersebut mengutamakan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Jiwa nasionalisme ditumbuhkan. Hagai memandang ke depan makna kemuliaan bait Allah untuk bangsa-bangsa, dan berbarengan dengan itu pula Hagai menunjuk kepada harapan mesianis tentang tunas Daud yang akan muncul di bumi yang tandus. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai ayat 10. Pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24 mengenai kedatangan Mesias yang menggoncangkan langit dan bumi, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, sebagaimana kemudian disebutkan oleh penulis kitab Ibrani. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak diguncangkan, apa yang tidak terguncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian umat Israel sejak dahulu kala menolak Tuhan. Mereka lebih memilih raja-raja dunia memerintah atas mereka. Ketika Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Yohanes pasal 19 ayat 15. Mereka lebih memilih pemerintahan kaisar yang sangat menindas dan kejam. Mereka pun dijadikan budak. Kekaisaran mengambil dengan paksa penghasilan mereka, hasil kerja keras mereka. Jika mereka melawan kepada kaisar, mereka semua dibantai. Inilah kebodohan mereka. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Lukas pasal 13 ayat 35. Kedatangan Mesias yang dinantikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, bahkan mengguncangkan kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itu jangan ada pada kita Allah lain. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab hanya Kristus Yesuslah Tuhan kita. Tuhan tidak akan berdiam diri melihat kesetiaan kita kepadanya. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Yesus akan datang kedua kali. Nantikanlah dengan setia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mulia dan kudus, Bapa kami yang di surga, limpahkanlah kasih-Mu kepada jemaat-Mu yang telah Engkau panggil menjadi milik-Mu. Jaga dan peliharalah tubuh dan jiwa kami, supaya kami hidup dalam damai dan setia mengikuti anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 590 ayat 1. Advent menanti datangnya, Advent
kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.